يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Isya sekaligus tarawih Masjid Manurul Ilmi ITS rahimakumullah. Izinkan saya berdiri kurang lebih 10-15 menit untuk memberikan tausiah qobla sebelum sholat tarawih. Oleh panitia saya diminta berikan tajuk keutamaan 10 hari di bulan Ramadan yang akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini saya mendapat kiriman banyak WA, baik itu berupa nasihat-nasihat keutamaan 10 hari Ramadan yang akhir, baik itu juga YouTube dan sebagainya. Yang intinya kalau saya simak dari share-sharean grup itu adalah agar kita di 10 hari yang terakhir ini giat untuk mencari, istilahnya mencari syafaat atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Memang betul dalam hadis dikatakan yang intinya carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil 21, 20 dan sebagainya. Nasihat-nasihat baik itu berupa artikel ataupun berupa YouTube memang mengajak ke sana. Saya 100% tidak menyalahkan. Karena memang dalilnya adalah sahih. Hanya saja praktek di masyarakat yang ini perlu kita benahi. Kenapa? Pada umumnya masyarakat kita hanya tertarik masuk ke masjid, sholat lail dan sebagainya itu hanya malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Coba nanti kita lihat di masjid-masjid besar, di Al-Irsyad, di Al-Falah, Masjid Agung, biasanya kalau malam ganjil ramai. Kalau malam genap tidak seberapa ramai. Nah mungkin ini dampak dari fatwa atau nasihat yang saya dapatkan seharian hari ini tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak mengurangi rasa hormat ya beliau-beliau yang memberikan pencerahan seperti itu. Memang betul hadisnya sahih. Yang perlu kita istilahnya kita luruskan adalah bagaimana kita mensikapi, apakah kita harus giat di malam ganjil saja di 10 hari terakhir Ramadan ataukah tiap malam. Mari kita lihat bagaimana sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah dari Bukhari yang intinya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan ya'takifu al-asru min Ramadan. Buat Bukhari dari Aisyah ini, Rasulullah SAW Nabi kita adalah pada al-asru al-awakhir, artinya 10 yang terakhir min Ramadan, beliau itu adalah ya'takifu, beriktikaf. Ini hadisnya sahih. Artinya apa? Amalan sunnah yang dipraktikkan, dicontohkan Nabi kita 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, beliau adalah beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah takarrub pada Allah, meninggalkan duniawi dalam tanda petik, fokus ke akhirat, fokus ibadah kita, fokus kalau kita menghadap Allah sudah siap atau belum. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Baik dengan tilawah Al-Qur'annya, dengan zikir-zikirnya dan istighfarnya dan amal-amal yang lain termasuk sedekah, itu dianjurkan Rasulullah pada 10 malam hari yang terakhir. Tuntunannya memang 10 hari full. Namun sepertinya kalau kita lihat kondisi kita susah. Ada yang bekerja,
ada yang kuliah dan sebagainya. Maka kita lihat Rasul juga ngendika, idza amartuku bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintah dengan suatu perintah, maka kerjakan dengan semaksimalmu. Kalau saya tidak bisa 10 full Ramadan, ya sudahlah, tak ambil 1 hari, mungkin pas hari Minggu saya tidak bekerja. 1 hari pun tidak bisa, ya sudah, longgarnya kapan? Mungkin setengah hari dari 10 hari terakhir. Jangan sampai kita tinggalkan, walaupun hanya sehari saja untuk itikaf itu. Memang sebaiknya harus 10 hari yang terakhir, sebaiknya begitu. Namun kembali, kalau kita tidak mampu, ambil semaksimal yang kita mampu. Itu yang pertama. Hadis yang kedua juga masih dari Aisyah, tidak salah, dalam Bukhari Muslim. Dari Bukhari, pada waktu masuk bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan, idza dakhala al-asru, kalau sudah masuk 10 al-awakhir yang terakhir, Rasulullah itu syadda, mengencangkan mi'zarahu, ikat pinggangnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. 3 hal itu Rasul lakukan di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Syadda mizara, artinya mengencangkan ikat pinggang. Ini kalimat majas, kalimat ungkapan, bukan ikat pinggangnya kita rapatkan, bukan begitu. Artinya Rasul betul-betul giat sungguh-sungguh, tidak mengumpuli istri-istrinya. Dikencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau betul-betul takarub pada Allah di 10 hari terakhir itu. Wahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Tidak dengan tiduran semalam suntuk, namun berdiri sholat, bahkan diberatkan sampai kakinya Rasul bengkak saking lamanya berdiri. Kemudian juga tidak hanya beliau sendirian, keluarganya pun dibangunkan, diajak bersama-sama untuk iktikaf, diajak bersama-sama untuk bangun malam, diajak bersama-sama untuk muhasabah diri kepada Allah di 10 hari yang terakhir itu. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah yang dicontohkan pada umatnya. Padahal Rasul maksum, dijamin masuk surga, tidak ada salah. Itu beliau contohkan pada umatnya agar ditiru, agar dicontoh dan diteladani. Kalau kita mencintai Nabi, tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh beliaunya. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga, riwayat Muslim kali ini. Kalau 2 tadi dari Bukhari, kalau tidak salah, idza kana Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahij, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, tahidu, bersungguh-sungguh, fi al-asri al-awakhir, artinya di 10 hari terakhir beliau yajtahid, bersungguh-sungguh, mala yajtahid fi ghairihi, tidak sebagaimana sungguh-sungguhnya pada bulan-bulan ataupun pada malam-malam yang lain. Artinya betul-betul khusus kesungguhan beliau di 10 hari terakhir itu. Kalau istilahnya 10 hari pertama itu pembuka, maka 10 hari terakhir adalah penutup. Karena sebagai penutup jangan sampai ketinggalan momen yang indah di bulan yang penuh berkah ini. Maka beliau yajtahid, bersangat bersungguh-sungguh tadi, sampai ikat pinggangnya istilahnya dikencangkan, keluarganya dibangunkan, diajak iktikaf semua, diajak untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas amalan-amalan solehnya. Maka untuk itu Rasul sebagai panutan kita contoh sebaik mungkin. Mari dalam menggapai 10 momen Ramadan terakhir ini, jangan kita terpancing hanya pada malam-malam ganjil saja, namun 10 hari terakhir kita manfaatkan semuanya, setiap malamnya, dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas amal-amal saleh kita. Yang kemarin-kemarin di puasa-puasa 10 pertama, 10 kedua barangkali kelewatan, barangkali belum ada kesempatan. Inilah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita semua ini.
Maka untuk itu sebagai penutup saya menghimbau, mumpung kita masih ada 5 kesempatan, gunakan kesempatan itu. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum sampai datangnya yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum kita nanti mendapatkan masa tua. Alhamdulillah masjid ini banyak para mahasiswa yang masih muda, masih perkasa, masih kuat. Mari kita gunakan kesempatan itu, kesempatan emas. Karena kalau sudah tua tidak bisa duduk lama-lama, tidak bisa berdiri lama-lama. Nanti imamnya baca alif lam mim al baqarah itu sudah ngempet, waduh ciloko gitu. Itu kalau sudah tua seperti itu. Kalau masih muda, gunakan kemampuan Anda dengan ibadah semaksimal mungkin. Kalau kita lihat sejarah peradaban Islam itu berhasil sukses di tangan mereka para pemuda-pemuda. Konstantinopel bisa direbut oleh Muhammad Al-Fatih umurnya 21 tahun. Kalau sekarang ya mungkin mahasiswa semester berapa itu? 6 mungkin ya. Nah begitu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehat sebelum kita sakit. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini sakit, mereka tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya tidur, diinfus. Mereka menangis kalau melihat kita bisa beriktikaf, bisa beramal soleh di momen 10 hari yang terakhir ini. Mumpung kita belum jatuh sakit, mumpung kita masih bisa berjalan, mumpung kita tidak gunakan kursi roda, mari kita gunakan semaksimalnya untuk mengoptimalkan 10 hari terakhir itu. Yang ketiga, ghinaka qabla fakarika. Gunakan kekayaanmu sebelum kamu jatuh miskin. Saya yakin semua kita adalah kaya, dan kaya itu bukan kaya harta. Kaya bukan harus punya rumah 2, bukan punya mobil yang mewah, tidak. Kata Nabi, al-ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu dalam hati. Kalau hati kita bersyukur pada Allah atas pemberian yang Allah berikan, qanaah pada Allah, itulah yang namanya kaya sejati. Maka untuk itu yang kita punya ke lapangan, apalagi mayoritas ini dosen tendik hari ini mendapatkan THR kalau tidak salah, kita gunakan perbanyak amal soleh dengan sedekah. Tadi sampaikan oleh panitia katanya masih kekurangan kesempatan, semua itu itulah tabungan kita, tabungan yang betul-betul kita miliki. Kalau kita nabung di BSI, di Bank BNI, itu adalah milik ahli waris. Kalau kita mati dibagi oleh mereka semua. Namun kalau ini kita infakkan di jalan Allah, apalagi momen 10 hari terakhir, Masya Allah, itulah milik kita hakiki yang akan kita unduh nanti di hari kiamat. Yang keempat adalah faraghoka qabla sukhlika. Gunakan masa luangmu sebelum kita nanti mendapatkan masa sempit atau sughul, sibuk. Ini Masya Allah, ada libur, ada cuti bersama. Ini kita gunakan sebaik mungkin kesempatan. Jangan buru-buru untuk mudik dulu, buru-buru borong baju, beli baju, okay. Gunakan kesempatan ini, waktu luang ini untuk takor pada Allah di momen 10 hari yang terakhir. Yang terakhir, kalau sudah lewat 10 menit, mohon maaf. Hayataka qabla mautik. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum kamu mati. Artinya apapun dia kondisinya, apakah dia miskin, apakah dia sudah tua, apakah dia sakit, apakah dia sibuk, namun kalau dia masih hidup, Allah masih buka kesempatan untuk beramal soleh. Betul dia tua, dia sakit, namun dia bisa menggunakan HP-nya untuk infak di jalan Allah, untuk mengirimkan donasi, masih bisa istighfar, masih bisa zikir kepada Allah, karena kita belum dicabut nyawa kita. Itu kembali kita gunakan 5 sebelumnya tadi, utamanya di bulan ya, di 10 hari terakhir ini, karena itulah kesempatan terakhir kita di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa manfaatkan 10 hari terakhir dengan optimal sebagaimana yang Rasul Nabi kita yang kita cintai contohkan bersama. Aku lupa lewat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.